Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, kembali lagi bersama Agli Motovlog, channel motovlog yang cuma mengandalkan bensin tapi pengennya sukses. Hei. Oke, lanjutkan teman, lanjutkan. Sampai mana ya? Sebuah pikiranku ngeblank banget karena capek, kurang tidur, kurang istirahat, ngeblank. Ini aja, sambil menikmati perjalanan aku mau menemani teman-teman sambil ngobrol. Aku mau berbagi tentang motovlog ya, aku mau berbagi semuanya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang support channel ini, yang dukung terus channel Agli Motovlog ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena Agli Motovlog benar-benar butuh support dari teman-teman biar lebih berkembang dan juga semangat buat berkarya terus. Capek, lelah, ngantuk, kurang istirahat karena habis begadang sampai pagi, terus tadi langsung berangkat ke Gunung Kidul. Oke, kita mulai. Aku mau berbagi tentang motovlog ya tadi ya janjinya. Jadi aku mau infonya dulu, seputar info tentang motovlog dulu. Jadi motovlog itu teman-teman simpel artinya vlog dengan motor. Jadi kita ngevlog, itu kita ngomong apa aja yang kita lihat atau yang udah kita siapkan, ngevlog, kita ngomong, ngobrol sambil berkendara, naik motor ya, motor bukan mobil, naik motor berkendara. Jadi motovlog kebanyakan biasanya itu ya sambil riding, sambil berkendara. Mereka yang suka menikmati perjalanan, mereka yang hobi di jalan ya, disalurkan lewat momennya itu disalurkan lewat sebuah karya ya, seperti inilah, seperti motovlog teman-teman yang udah terjun. Jadi itu arti garis dasar motovlog. Oke teman-teman, sekarang jadi teman-teman yang pengen jadi motovlog tapi belum kepikiran mau dimulai dari mana ya gitu ya. Aku mau berbagi sedikit motovlog dasar. Itu berarti kita harus punya motor, kita harus punya motor harus lengkap ya, karena kita sering di jalan, jadi kita lebih aman dari bapak polisi, bapak isilok. Dan juga punya helm, punya kamera. Nah, kamera itu kalau yang penting jalan itu kita bisa pakai HP. Bisa, tapi kalau standarnya kita pakai action cam. Banyak banget pilihannya sesuai budget, dari yang 100.000 pun ada sampai yang GoPro yang harganya keren tapi juga hasilnya keren. Jadi kalau teman-teman sudah punya motor, punya helm, punya kamera, udah tinggal nunggu apa lagi, langsung terjun. Kalau ini belum bisa ngomongnya, malu ya, itu semua bisa diasah, bisa dilatih benar-benar. Semua motovlog nasional yang udah terkenal, yang udah keren,
mereka juga awal juga sama kayak kita, karena Agli Motovlog ini juga masih awal, masih baru, masih belajar banget, masih belajar. Jadi teman-teman kalau yang pengen terjun, jangan malu, jangan punya malu. Ini emang harus punya mental bagus sih, nggak boleh malu, harus pintar ngomong, nggak harus, tapi nanti penting sih kalau udah lama gitu, pintar ngomong itu memang dibutuhkan. Cuman untuk awal-awal yang penting kita bisa ngomong buat menemani perjalanan, biar teman-teman yang nonton itu nggak bosan, nggak jenuh. Jadi kita nemenin apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang kita lihat di depan kita itu, kalau bisa kita sampaikan gitu. Kalau biar lebih rapi lagi itu, kita siapkan materi, kita mau nge-vlog apa, di mana. Nah, kita kita pelajari dulu. Misal kita mau ke tempat wisata, kita pelajari tempat wisata, kita pelajari perjalanannya, pokoknya semuanya bisa diomongin. Nah, jadi teman-teman yang mau terjun di dunia motovlog, nggak usah takut, nggak usah bingung, langsung aja terjun. Kalau belum bisa, langsung terjun. Kalau nggak bisa, belum bisa, tapi nggak terjun, nggak langsung ke lapangan juga, sampai nanti juga seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau belum bisa, langsung terjun, latihan terus, bikin konten terus, latihan terus. Kalau merasa kurang layak di upload di YouTube, hapus, pelajari di mana salahnya, kurangnya di mana, terus nanti kalau sudah benar-benar pantas masuk YouTube, nggak usah bagus-bagus dulu, yang penting pantas, nggak berantakan. Nah, berantakan pun masih sama, kita juga masih berantakan untuk vlog pemula. Langsung upload, buat belajar terus. Proses semua itu berawal dari bawah, benar-benar proses belajar, nggak langsung pintar, nggak langsung jago. Agli Motovlog udah jalan sekitar 8 bulan, 6 bulan lebih, sampai 6 bulan sampai 8 bulan, masih aja kayak gini, masih bingung kalau mau ngomong. Tapi ya beda, udah ada peningkatan sih, lebih bagus ngomongnya, lebih lebih cepat dibanding yang dulu awal-awal. Takut mau ngomong juga, takut nggak sopan atau takut nyinggung. Kalau udah terbiasa nanti kita mengalir, yang kita sampaikan juga enak. Kalau kita ngomong tanpa beban, kita ngomongnya enak, yang dengernya pun juga pasti enak harusnya. Dan kita lanjutkan tentang motovlog, masih tentang motovlog. Apalagi ya, proses sampai upload. Ya, sekarang aku mau bahas proses sampai jadi video yang udah jadi, yang udah sampai upload di YouTube ya. Seperti ini, kita ambil rekaman, kita jalan-jalan sambil direkam, ambil momen, kita ngobrol sesuka hati. Bos, anggap aja kita ngomong ngoceh, baca terserah. Terus nanti kita udah dapet rekamannya, udah dapet gambar, rekaman sama suara, semuanya udah dapet. Kita gabungkan, kita masuk dalam editing. Aplikasinya banyak banget, terserah, banyak banget pilihannya. Jadi kita gabungkan dari semua video-video yang telah kita bikin selama perjalanan, kita gabung. Standarnya kita ambil momen-momen yang bagus, kita yang semuanya ada obrolannya kita ambil, yang ada video rekaman yang bagus atau unik atau momen langka kita ambil, yang biasa, yang hambar, yang
yang standar monoton kita buang aja, nggak usah terlalu panjang. Kita usahakan durasi itu standarnya 15 menit, jadi 10 sampai 15 menit lah. Kalau lebih dari 15 menit biasanya bikin jenuh sih. 20 ke atas, 20 maksimal lah, 20 ke atas itu bikin jenuh, nggak asik. Pasti yang nonton skip pasti itu. Kita bikin video pendek tapi ngomong terus, itu bagus. Yang nonton ngikutin juga enak. Sebelum kita lanjut, aku mau istirahat dulu di Indomaret, mau nyari es panas. Thirty minutes later. Ini udah kamera udah nyala ternyata. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan sampai tempat tujuan ke Gunung Kidul nanti, yang katanya masih membutuhkan waktu 45 menit. Jadi masih banyak momen yang bisa kita rekam, kita ambil. Oke, man, kita kembali lagi lanjutkan obrolan yang tadi tentang motovlog. Saya mau berbagi satu lagi yang masih mengenai motovlog ya. Jadi ada suka dukanya ya jadi motovlog itu ya. Saya mau bahas terakhir suka duka motovlog. Untuk sukanya ya karena kita ini hobi. Biasanya kalau udah terjun di motovlog itu berarti punya hobi. Jadi tentang suka duka motovlog ya, karena kita bahas sukanya dulu. Karena biasanya yang terjun di motovlog itu mereka kebanyakan itu menikmati, punya hobi ya berkendara, hobi menikmati perjalanan, anak motor lah gitu ya. Karena hobi kita bisa sering jalan-jalan, lihat suasana baru, terus kita benar-benar menikmati. Kalau kita biasanya kalau normalnya orang itu naik motor mau jalan-jalan, mau ke tempat wisata lah misal, itu pasti cuma lihat-lihat aja, lihat-lihat apa ya, pokoknya menikmati lihat-lihat. Tapi kalau untuk motovlog ini benar-benar menikmati perjalanan, itu benar-benar lebih maksimal, karena nggak cuma lihat tapi benar-benar memperhatikan. Terus kita dibahas pokoknya ngobrol tentang apa yang dilihat, jadi benar-benar enak, benar-benar asik. Biarpun meskipun kayak orang gila ya ngomong sendiri, tapi itu ya profesi motovlog memang harus kayak gitu. Dan pastinya jalan kemana-mana bisa cuci mata bisa refreshing, bisa restart pikiran jadi jernih lagi. Tuh sukanya. Banyak temen seperti Aglu Motovlog yang udah apa ya, udah merasakan, udah dapat positifnya dari nambah temen. Jadi melalui motovlog ini Aglu Motovlog benar-benar nambah banyak temen motovlog juga. Itu banyak banget yang di Salatiga, udah banyak yang di luar Salatiga juga ada, di Malang, Solo, Bogor, itu yang tahu, yang kenal, ada temen. Terus juga ya sama anak motor suka tanmori, naik ride kopdar itu ya, nanti nambah teman lagi banyak. Jadi enak, ada itu enaknya, positifnya. Dan sekarang aku mau bahas dukanya. Nah, dukanya jadi motovlog ya, ini duka yang susah jadi motovlog yang ya, bukan secara umum, bukan kebanyakan, tapi yang benar-benar udah dialami Aglu Motovlog, udah aku alami ya. Karena sering di jalan ini ada dampak kesehatan ya, tubuh lah pasti gampang capek. Mata itu benar-benar aku pribadi kena kedampaknya banget, matanya merah, sakit. Jadi pokoknya ya agak ini sih mengganggu. Aku
ini emang aku ngakuin terganggu matanya ini karena sering kena angin, kena debu selama di perjalanan. Dan dalam ini pengambilan video itu kita sering, meski biarpun udah lebih waspada, tapi kita sering kecolongan. Misalnya ketika kita merekam yang biasanya yang sering dialami kebanyakan teman-teman dan juga yang udah aku alami sendiri itu mic. Ketika kita merekam awalnya mengira sih dan juga udah merasa mic udah on, tapi entah itu lupa ataupun ada gangguan jadi micnya itu off, nggak bisa, pokoknya suaranya nggak ada, nggak muncul. Jadi itu benar-benar mengganggu. Wah, semuanya lah, udah panjang lebar ngomong, ngoceh, ambil video panjang jauh, habisin bensin, habisin tenaga, dan harus ulang, dihapus, diulang atau diedit lagi, kasih suara sendiri. Pokoknya itu benar-benar menambah pekerjaan dan juga stres. Ada juga rekaman file yang dari kamera ketika dipindah ke HP atau ke PC nggak bisa kebaca atau hilang, cuma ngeblank hitam. Ada juga nggak sengaja kehapus, ada juga restart itu ya. Pokoknya banyak lah pokoknya. Itu dari segi negatif apa dampaknya ya. Berarti juga kita lebih waspada dalam perjalanan karena sering ngevlog di jalan, jadi kita lebih waspada lagi karena resikonya banyak. Sering di jalan jadi resiko hal yang tidak diinginkan juga lebih besar. Tapi kalau kita benar-benar hati-hati, tetap fokus, biarpun kita ngobrol tapi kita fokus di jalan juga pasti bagus, nanti pasti safety, pasti aman-aman. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi motovlog cuman belum terjun langsung, segera. Jadi nggak usah dipikir, kalau udah punya kalau udah punya semua bahan yang dibutuhkan, kamera, motor, helm, HP. Kamera itu bisa HP, bisa kamera, action cam, itu langsung garap, langsung kerjakan. Oke. Saya rasa ngebahas motovlog aku rasa cukup ya. Aku rasa cukup, mas. Sebenarnya sih masih ada beberapa, kalau emang harus dibahas itu ada beberapa sih masih perlu dibahas, ada aja lah pokoknya. Tapi aku rasa cukup, itu garis besarnya tadi. Yang penting kalau teman-teman pengen terjun di motovlog langsung, kalau udah punya perlengkapan semuanya, mental siap, udah punya perlengkapan peralatan semuanya, langsung, nggak usah mikir lagi, langsung terjun tuh. Dan sekarang aku mau nikmatin perjalanan lagi, mau bahas yang ada di depan mata. Oke, sampai di tempat tujuan, karena sekarang udah masukin kawasan sepi, kawasan ya bukan jalan raya, jadi pasti kita nanti akan disuguhkan pemandangannya bagus. Oke, dan benar sekali, udah masuki udah masuki alam belantara. Jadi sekarang mulai tempat ini sampai nanti akhir kita disuguhin kurang lebih kayak gini terus.